Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari Kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai budaya hukum Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu budaya hukum yang terdapat di Amerika Utara dan Amerika Selatan, saya akan menjelaskan secara sederhana dan rinci apa itu budaya hukum. Budaya hukum merupakan istilah yang mengenai proses sosial masyarakat dengan hukum yang mencakup sikap, nilai, persepsi, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Secara sederhana, budaya hukum juga merupakan penerimaan dan penolakan suatu masyarakat terhadap hukum yang sedang berlaku di suatu tempat tersebut. Nah, sebelum kita mengenal secara terperinci apa itu perbedaan dan persamaan di antara budaya hukum yang terdapat di Amerika Utara dan Amerika Selatan, saya akan menjelaskan secara umum apa itu persamaan dan perbedaan budaya hukum di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, pada Amerika Utara, budaya hukumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem hukum. Sistem hukum seperti pada negara Amerika Serikat menganut sistem common law, di mana sumber hukum tertingginya ada di tangan presiden dan jurisprudensi. Yang kedua yaitu individualisme. Individualisme seperti di Amerika Utara, di mana lebih mengutamakan nilai-nilai individu. Yang ketiga yaitu realisme hukum, di mana lebih mengutamakan kenyataan fungsi hukum tersebut dibandingkan hukum tertulisnya. Selanjutnya yaitu pada Amerika Selatan. Pada Amerika Selatan juga terdapat 3 macam budaya hukum yang dapat membedakannya. Yang pertama, sistem hukum. Sistem hukum di Amerika Selatan yaitu menganut sistem civil law, di mana menekankan pada kodifikasi hukum secara tertulis. Yang kedua yaitu pengaruh sosial budaya, di mana pengaruhnya terdapat pada kolonialisasi Portugis dan Spanyol. Yang ketiga yaitu keadilan sosial, di mana lebih mementingkan keadilan sosial dibanding ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan budaya hukum di Brasil. Budaya hukum Brasil adalah sistem hukum perdata yang mengikuti tradisi hukum Prancis Jerman. Dalam sistem ini, hukum dikodifikasikan dan sebagian besar keputusan peradilan mengikat peradilan yang lebih rendah. Budaya hukum atau sistem hukum Brasil menganut tradisi civil law atau hukum sipil yang berakar dari warisan hukum Portugis. Hukum utamanya berbasis pada legislasi tertulis seperti konstitusi, undang-undang, dan kode hukum. Konstitusi Federal 1988 menjadi dasar tertinggi yang mengikat hak-hak sosial, lingkungan, dan pluralisme. Budaya hukum Brazil mencerminkan ambivalensi yang dimana satu sisi masyarakat harus menghargai prinsip kesetaraan dalam konstitusi, namun di sisi lain ketidakpercayaan terhadap institusi negara akibat sejarah korupsi, ketimpangan, dan represi politik pun masih mengakar. Sistem hukum Brazil berakar dari tradisi sipil Portugis atau Ordenanças Filipinas yang bercampur praktik adat pribumi dan Afrika selama era kolonial 1500 sampai 1822. Setelah kemerdekaan pada tahun 1824, Kekaisaran Brazil mempertahankan hukum sipil Eropa sambil melegalkan perbudakan hingga 1888. Republik 1889 memperkenalkan konstitusi federal dan positivisme yang diikuti dengan kodifikasi sebagai Kode Perdata 1816. Rezim militer menekankan hak sipil, namun memodernisasikan hukum. Konstitusi 1988 demokratis, menekankan HAM, pluralisme budaya, dan lingkungan. Budaya hukumnya mencerminkan warisan Katolik, Afrika dan Kondomble, dan pengakuan terbatas hukum adat.
Sejarah hukum Brazil diwarnai dengan berbagai konstitusi, undang-undang, dan reformasi polisi. Yang pertama ada konstitusi. Konstitusi Federal Brazil adalah aturan tertinggi negara yang didasarkan pada tradisi hukum perdata. Yang kedua, Konstitusi 1937 bersifat otoriter, yang memusatkan kekuasaan eksekutif dan legislatif di tangan presiden. Dan yang ketiga, Brazil menjadi negara demokrasi sejati pada tahun 1880-an. Undang-undang. Undang-undang yang pertama ada nomor 3071 tahun 1916 merupakan versi pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Brazil. Undang-Undang 261 tahun 1842 mengatur ulang kantor investigasi tentang polisi sipil saat ini. Dan yang terakhir, Undang-Undang tahun 2023 tahun 1871 memisahkan fungsi kepolisian dan peradilan. Adapun ciri-ciri budaya hukum Brazil, yang pertama, memiliki konstitusi yang luas dan terperinci. Yang kedua, memiliki berbagai kode, keputusan presiden dan peraturan. Yang ketiga, proses pengadilan sangat bergantung pada materi tertulis dan sangat formalistik. Yang keempat, sumber utama hukum Brazil ada pada hukum positif. Dan yang terakhir, Konstitusi Brazil tahun 1988 menetapkan sebagian besar struktur kelembagaan, sistem hukum, dan politik. Selanjutnya ada sikap dan perilaku masyarakat terhadap budaya hukum, ditandai dengan penerimaan dan skeptisisme dengan perilaku aktivisme sosial dan terlibat masyarakat dalam budaya hukum Brazil. Sikap masyarakat hukum dan keadilan, masyarakat cenderung tidak puas terhadap sistem peradilan karena tidak transparansi, terutama dalam hak masyarakat adat. Masyarakat adat juga aktif untuk memperjuangkan hak atas tanah leluhur mereka dengan protes dan litigasi. Ada kesadaran penting partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat seringkali menggunakan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka, yang pastinya secara individual. Masyarakat juga aktif terlibat dalam gerakan sosial untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Diikuti pula dengan keterlibatan LSM, yaitu organisasi non-pemerintahan yang memberikan pendidikan hukum dan bantuan untuk masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma. Selanjutnya, ada substansi hukum Brazil. Hukum Brazil berasal dari hukum sipil yang menganut tradisi Eropa, yaitu Portugal, Prancis, dan juga Jerman. Lalu, hukum Brazil ini memiliki undang-undang dasar loh. Mereka menganut Undang-Undang Dasar 1988. Lalu, undang-undang ini adalah undang-undang tertinggi yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan juga hak asasi manusia. Nah, Brazil juga memiliki kode hukum loh, yaitu KUH Perdata dan juga KUHP yang mengatur norma hukum secara rinci. Selain substansi hukum, Brazil juga memiliki struktur hukum nih yang berisi lembaga-lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum yang berfungsi untuk menegakkan hukum, yang berisi pengadilan, kepolisian, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang bertanggung jawab atas administrasi keadilan. Konstitusi juga memberikan otonomi kepada negara bagian untuk mengatur hukum mereka, menciptakan keragaman dalam penerapan hukum di seluruh negeri. Definisi budaya hukum di Argentina. Budaya hukum di Argentina berakarkan dari sumber sistem hukum sipil, kemudian dipengaruhi oleh sumber sistem hukum di Eropa, khususnya Spanyol dan Prancis. Pemerintah memiliki peran besar dalam membuat regulasi, sementara masyarakat lebih mengandalkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Walaupun memiliki sumber hukum tertulis yang kuat, Argentina memiliki beberapa kelemahan, yaitu maraknya korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Setelah era diktator selesai pada tahun 1976 hingga 1983, Argentina lebih menguatkan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Baik, yang kedua, budaya hukum negara Argentina. Pertama, eksekutif dipimpin oleh presiden dan kementerian, legislatif dipimpin oleh Kongres Nasional, dan yudikatif yaitu MA, pengadilan federal dan provinsi, serta pengadilan perdamaian. Yang tiga, budaya hukum di negara Argentina. Pertama, kesadaran hukum tinggi, masyarakat menuntut hak hukum mereka. Yang kedua, kebijakan ditentukan oleh kondisi politik, yaitu kebijakan biasanya dipengaruhi oleh keputusan politik para pemimpin. Yang ketiga, Mahkamah Agung berperan penting dalam pengambilan keputusan di negara. Yang keempat,
korupsi merupakan menjadi tantangan utama di negara Argentina. Dan kelima, demonstrasi dan aksi hukum biasanya dijadikan alat untuk para pemegang kepentingan melakukan perubahan sosial. Sejarah Argentina. Revolusi panjang dari pengaruh bangsa Spanyol. Adapun tahapan-tahapan perkembangan hukum sejarah di Argentina, yaitu satu, pada tahapan kolonial sebelum tahun 1810, yang mana berbasis hukum bangsa Spanyol yang ditandai oleh Leyes de Indias Siete Partidas. Kemudian pada pasca kemerdekaan 1810 sampai 1816 banyak transisi, yaitu pergeseran, yaitu terjadinya konstitusi sementara. Kemudian konstitusi 1853 yang dimana ini menjadi tonggak penting sejarah hukum di Argentina, yaitu mengadopsi sistem hukum republik dari bangsa Amerika Serikat dan Prancis untuk memberikan dasar-dasar hukum modern yang kuat. Kemudian kodifikasi hukum pada tahun 1871, Código Civil yang disusun oleh Diego Vélez dan Marco Vélez, yaitu untuk memperkuat dalam hukum perdata di Argentina secara komprehensif. Kemudian reformasi pada tahun 1980, yang dimana reformasi ini ditandai dengan penguatan hak asasi manusia dan demokratis secara modern. Sejarah hukum Argentina modern menerapkan civil law, yang dimana konstitusi dan kodifikasi yang kuat secara modern sehingga bisa menghadapi tantangan-tantangan global dengan standar internasional. Budaya hukum di Kanada meliputi prinsip-prinsip egalitarianisme, multikulturalisme, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, berikut adalah beberapa aspek kunci yang meliputi budaya hukum di Kanada. Nah, yang pertama, konstitusi dan piagam hak. Konstitusi dan piagam hak ini disahkan pada tahun 1982, yang dimana ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang bertujuan untuk memberikan kesetaraan, termasuk kelompok minoritas. Yang kedua, hukum anti-diskriminasi. Kanada memiliki undang-undang yang bernama Canadian Human Rights Act, yang dimana undang-undang ini melarang diskriminasi dari segi ras, etnis, dan asal negara. Nah, itu meliputi kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan dan pendidikan. Yang ketiga, pengakuan dari masyarakat adat. Nah, Kanada menjelaskan tentang pengakuan dari masyarakat adat itu berada pada pasal 35 Undang-Undang 1982. Hal ini untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, yang keempat itu restoratif justice, yang dimana pemerintah itu berfokus pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku daripada hanya menghakimi saja. Yang kelima itu ada multikulturalisme. Nah, multikulturalisme ini adalah dimana pemerintahnya itu mendukung keberagaman budaya serta pelestarian budaya etnis. Seperti contohnya ketika pemerintahnya itu memberikan pendukung atau bantuan terhadap masyarakat yang minoritas. Nah, secara keseluruhan, budaya hukum di Kanada itu mencerminkan komitmen terhadap HAM dan penegakan akan keberagaman budaya hukum. Nah, untuk memperjelas penjelasan sebelumnya, mari kita berlangsung ke materi berikutnya, di mana ada piagam HAM dan kebebasan Kanada atau disebut Canadian Charter of Rights and Freedom. Itu mereka memiliki dampak terhadap sistem hukum dan masyarakat. Nah, berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari Canadian Charter of Rights and Freedom ini. Yang pertama ada perlindungan hak asasi manusia, di mana pemerintah itu dia memastikan bahwa kita sebagai individu memiliki kebebasan seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan kebebasan terhadap perlindungan hukum. Pemerintah juga memastikan bahwasannya kita individu dengan kelompok minoritas itu memiliki perlindungan hukum yang setara. Yang kedua, pengaruh pada kebijakan publik, di mana salah satu contoh kasusnya seperti Mahkamah Agung di Kanada yang menyelesaikan kasus-kasus. Salah satu kasusnya itu adalah aborsi dan diskriminasi rasial, di mana prinsip-prinsip itu tertuang di dalam Canadian Charter of Rights and Freedom. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, reformasi hukum.
Piagam mendorong reformasi dalam undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak individu. Misalnya, RUU Quebec 21 yang melarang simbol-simbol agama di tempat kerja publik telah ditantang di pengadilan dengan alasan pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh piagam. Selanjutnya, ada kesetaraan dan multikulturalisme. Piagam mendukung prinsip kesetaraan dan multikulturalisme, mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman budaya dan latar belakang. Ini tercermin dalam undang-undang dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas. Lalu yang terakhir, akses ke keadilan. Piagam juga memberikan akses ke keadilan bagi individu yang merasa hak-haknya dilanggar. Ini menciptakan mekanisme bagi warga negara untuk menuntut perlindungan hukum melalui pengadilan. Secara keseluruhan, Piagam Hak dan Kebebasan Kanada berfungsi sebagai pilar utama dalam melindungi hak-hak individu dan membentuk kerangka hukum yang adil di negara tersebut. Multikulturalisme juga memainkan peran penting dalam budaya hukum Kanada, menciptakan kerangka kerja yang mendukung keberagaman dan inklusi. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari peran multikulturalisme dalam konteks hukum di Kanada. Yang pertama, kebijakan resmi. Kanada menjadi negara pertama yang mengadopsi kebijakan multikulturalisme secara resmi pada tahun 1971. Kebijakan ini dirancang untuk melestarikan dan meningkatkan keberagaman budaya serta mendorong partisipasi semua kelompok dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada Undang-Undang Multikulturalisme. Undang-Undang Multikulturalisme Kanada yang disahkan pada tahun 1988 menegaskan pentingnya keberagaman budaya dan mempromosikan pemahaman serta penerimaan budaya. Ini juga memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas. Lalu, Piagam Hak dan Kebebasan. Multikulturalisme diintegrasikan dalam Piagam Hak dan Kebebasan yang menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan bagi semua warga negara. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana berbagai budaya dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Lalu ada pengaruh terhadap hukum anti-diskriminasi. Kebijakan multikulturalisme mendorong pengembangan undang-undang anti-diskriminasi, seperti Canadian Human Rights Act yang melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan ras, etnis, atau asal negara. Ini menciptakan mekanisme bagi warga negara untuk menuntut perlindungan hukum jika hak mereka dilanggar. Yang terakhir, peningkatan keharmonisan sosial. Dengan menghormati keberagaman budaya, multikulturalisme berkontribusi pada keharmonisan sosial di Kanada. Hal ini penting untuk mengurangi ketegangan antar kelompok etnis dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, multikulturalisme tidak hanya membentuk identitas nasional Kanada, tetapi juga menjadi pilar dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi hak manusia dan keberagaman.